Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin membara dan brutal. Amin. Tahanan adalah sebuah bukti dari keadilan dari sistem pemerintahan. Dalam sebuah pemerintahan selalu ada yang namanya penegak hukum, baik dalam sebuah negara kepresidenan maupun kerajaan. Layaknya di negara Konoha, sang penembak yang sudah divonis hukuman mati dan sekarang malah menjadi hukuman seumur hidup. Entah harus seperti itu atau memang disogok oleh uang ditambah dengan 5 karung beras. Jika disandingkan dengan dunia One Piece, antara hukum dan pemerintah tidak akan lepas dari tragedi besar, yaitu eksekusi sang maha tinggi berkarisma berjiwa luhur penuh dengan rasa hormat, yaitu seseorang berkumis baplang sebesar gagang pacul alias Goldie Roger. Gelar Raja Bajak Laut pun tidak akan lepas dari kapten kita, yaitu Luffy. Jika kalian sudah menonton jika eksekusi Luffy part 1 dan part 2, maka ini adalah bagian ketiganya. Lantas selain bagian 1 dan bagian kedua, hal apa lagi yang akan terjadi atau dampak yang ditimbulkan jika Luffy dieksekusi selain di bagian 1 dan 2? Buat kalian yang belum nonton di bagian 1 dan bagian 2, maka saya sarankan agar kalian menonton dulu supaya viewer saya banyak dan mendapatkan AdSense agar menghasilkan duit untuk membeli kopi kapal api dan jarum coklat. Pasukan revolusi Akagami no Sang Bajak Laut Mugiwara sudah jelas akan hadir dalam pertempuran tersebut. Lantas apalagi yang akan ditimbulkan dan bagaimana cara menangkap Luffy secara Luffy adalah pemakan buah iblis yang sangat kuat. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara mengalahkan Luffy. Di sini kita perhatikan bahwa kekuatan buah Sanganika bukanlah buah sembarangan yang bisa dikalahkan melalui sebuah pertempuran. Jika menangkap Luffy dalam sebuah pertempuran, maka akan sangat sulit dilakukan. Bahkan Kaido pun dibuat receh oleh Gear 5 Luffy atau mode awakening. Jika saya berada dalam kubu pemerintah, maka opsi untuk menangkap Luffy adalah bukan dengan cara bertarung habis-habisan. Kita juga harus memperhatikan bahwa One Piece bukanlah soal siapa yang paling kuat, berbeda dengan anime yang lainnya. Sekelas Raja Bajak Laut pun bisa saja kalah dan masih ada orang yang lebih kuat seperti Rocks di Sebek dan Im sama. Roger diagungkan bukan karena manusia terkuat di dunia One Piece, melainkan manusia pertama yang mendapatkan harta karun legendaris, yaitu One Piece. Jika kita memperhatikan keseimbangan dalam dunia One Piece antara haki, buah iblis dan teknologi, maka kita bisa berpikir keras bagaimana cara mengalahkan Luffy yang sangat kuat. Ada dua opsi dalam pikiran saya, yaitu pemerintah harus menculik orang paling lemah dalam kru Bajak Laut Mugiwara. Kesalahan berada pada pemerintah adalah mengirim Luffy untuk menghabisi Luffy dan Vegapunk. Seharusnya Luffy ditugaskan untuk menghabisi kru paling lemah terlebih dahulu dari Bajak Laut Mugiwara. Secara dalam pikiran saya, jika Luffy dikalahkan maka Vegapunk tidak akan bisa kabur, karena cloningan Vegapunk tidak akan sekuat Luffy kecuali Seraphim. Di sini kita harus memperhatikan bahwa Luffy adalah orang yang bertipe kemanusiaan, tidak akan meninggalkan temannya apapun yang terjadi, bahkan harus mempertaruhkan nyawa sekalipun. Kemudian kesalahan pemerintah juga terlalu meremehkan Bajak Laut Mugiwara. Seharusnya pemerintah mengirim 3 admiral sekaligus untuk menghajar Luffy di Pulau Egghead. Kizaru, Green Bull, dan Fujitora harus ikut serta mengalahkan Luffy sekaligus membantai Vegapunk. Pepatah selalu mengatakan bahwa kita harus mengerjakan dulu yang lebih mudah agar tidak merepotkan. Maka di sini pemerintah harus ditargetkan paling utama adalah Nami, Usopp, dan Chopper. Mengapa demikian? Selemah-lemahnya musuh tetapi jika tidak dibereskan akan meremotkan. Selemah-lemahnya musuh jika tidak bisa dibereskan akan merepotkan juga. Jika Kizaru bisa menyibukkan Luffy di tempat lain, maka admiral yang lain bertugas membantai kru yang terlemah. Di sini juga yang harus diperhatikan bahwa 3 monster yaitu Zoro, Sanji, Luffy harus disibukkan terlebih dahulu. Maka kru yang lain akan keteteran. Anggap saja Jinbei yang akan menghandle Robin, Nami, Usopp, Chopper, Franky, dan Brook. Namun jika pertarungan Jinbei, Franky, dan Brook akan kesulitan jika mereka melawan seorang admiral. Di sisi lain, jika satu ikut serta dan memiliki kekuatan, bisa ikut menghajar yang terlemah dahulu. Dengan mengorbankan Kizaru melawan trio monster akan bisa dilakukan. Jika tidak membantai orang terlemah, setidaknya mereka bisa menangkap 1 atau 2 orang saja untuk tawanan dan menukarkannya dengan Luffy. Jika menangkap 2 orang, contohnya Usopp dan Nami, maka sebagai jaminan pemerintah serius dalam melakukan hal tersebut adalah dengan menembak salah satu dari mereka. Dengan cara tersebut Luffy pasti menyerahkan dirinya kepada pemerintah, dengan begitu bisa ditangkap. Yang kedua adalah cara menangkap Luffy dengan sebuah teknologi. Jika Pacifista dan Seraphim bisa diciptakan, seharusnya pemerintah meminta sebuah alat yang bisa membuat kabut dengan bahan dasar batu laut. Mengapa demikian? Saya berpikir jika sebelumnya Vegapunk bisa menciptakan udara atau gas atau kabut berbahan batu laut tanpa aroma akan sangat berbahaya. Mayoritas dalam kru Bajak Laut Mugiwara adalah pemakan buah iblis. Mereka bisa saja lemah karena terlalu banyak menghirup udara yang padahal mengandung batu laut. Kekuatan mereka otomatis akan berkurang drastis jika di dalam tubuh mereka mengandung
hal tersebut, Luffy, Brook, Robin, Chopper akan kehilangan kesadaran. Dan mengapa saya berbicara hal tersebut? Karena di chapter belakangan ini Stacy menggunakan lipstik berbahan batu laut untuk menggigit Lucci dan itu berhasil. Bayangkan saja jika batu laut dapat dibuat menjadi seukuran udara atau debu yang ditembakkan ke seluruh area di mana bajak laut Mugiwara ada di tempat tersebut, keuntungan besar berada pada pihak pemerintah. Tetapi di balik pembuatan alat tersebut harus menciptakan alat penyaring udara untuk para admiral yang akan masuk ke area tersebut agar para admiral tidak terpengaruh batu laut yang kru Mugiwara hisap. Dengan cara tersebut, para admiral bisa saja membereskan kru Mugiwara dengan mudah atau menculik salah satu dari mereka ditukar dengan Luffy, yaitu kaptennya sendiri. Dan kita masuk kepada eksekusi Luffy. Jika kekacauan sudah dipastikan akan terjadi dan memang benar harus Luffy dieksekusi, tidak dapat terelakkan. Ambil contoh yang pertama bahwa perang Luffy eksekusi sudah hancur-hancuran dan opsi paling mengerikan Luffy tewas karena eksekusi. Pemerintah bisa saja belajar dari kesalahan mengeksekusi Ace dan Roger. Pemerintah tidak akan membiarkan eksekusi tersebut terbuka untuk umum. Pemerintah harus mengeksekusi Luffy dimanapun Luffy berada dan sudah ditangkap tanpa harus menyerahkan ke pemerintah terlebih dahulu. Karena ada jeda waktu di mana sekian persen Luffy bisa bebas. Pemerintah hanya perlu jasad Luffy saja tanpa nyawa untuk membuktikan hal tersebut. Dan jika benar Luffy tewas, maka di sini opsi untuk menghancurkan pemerintah adalah dengan cara memberikan semua salinan Road Poneglyph kepada pasukan revolusi. Tidak ada cara lain selain meminta bantuan Dragon dan Sabo. Meskipun mereka tidak menginginkan gelar Raja Bajak Laut, tetapi pasukan revolusi juga harus mengetahui seluk-beluk abad kekosongan karena informasi tersebut sangatlah penting untuk sebuah target penyerangan. Di sini juga kita tidak diberitahu bahwa Dragon mengetahui eksistensi dari Im Sama. Dengan mengetahui segalanya dengan apa saja yang berada di masa lalu dan masa depan atau masa sekarang, strategi dalam penyerangan akan sangat efektif. Serangan bisa dilakukan oleh pasukan revolusi dengan tepat sasaran sesuai arahan dengan Road Poneglyph atau sebuah kebenaran. Karena percuma saja menyerang habis-habisan tetapi tidak mengenai titik atau jantung dari sebuah permasalahan. Tujuan pasukan revolusi menghancurkan pemerintah, otomatis tujuan Dragon harus mengalahkan Im Sama karena otak atau dalang dari semua ini adalah ada pada diri Im Sama itu sendiri. Jika Luffy dieksekusi, maka dampaknya akan lebih besar dari eksekusi Raja Bajak Laut itu sendiri atau gol di Roger. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah kalau misalkan si Luffy-nya harus dieksekusi. Yang pertama dulu ya, cara menangkap si Luffy gimana sih kalau misalkan harus dieksekusi, tapi cara nangkapnya gimana ya? Yang pertama menurut saya mah si pemerintah ini si Saturn salah juga ya kalau misalkan ngebawa si Admiral si Kizaru aja sendirian gitu. Memang pasukannya banyak seperti lebih dari Buster Kal gitu ya. Kizaru Saturn 20 kapal perang, 30.000 pasukan atau Kroco. Menurut saya mah percuma bawa banyak-banyak Kroco gitu. Harusnya mah bawa intinya Vice Admiral, kan kemarin 9 Vice Admiral. Seharusnya menurut saya mah 3 admiralnya seperti Kizaru, Fujitora, Greenbow dibawa gitu sama Vice Admiral. Kalau Kroco mah nggak usah banyak-banyak gitulah ya, cukup 10.000 gitu, jangan 30.000 gitu menurut saya mah. Dan si Saturn juga tah di sini teh menurut saya mah si Zoro, Sanji dan si Luffy teh harus disibukkan oleh salah satu admiral, contohnya sama si Kizaru gitu. Atau kalau misalkan si Kizaru kan mungkin sendiri akan berabe gitu. Contoh sama si Fujitora atau sama si Greenbull gitu. Dua lawan 3 dari Admiral 2, Luffy, Sanji, dan si Zoro gitu disibukin gitu sama 2 admiral. Nah otomatis yang sisanya kan kayak Jinbei, Brook, yang lainnya gitu, Nami, Chopper, dan Robin akan keteteran gitu. Kalau misalkan yang ngehandle-nya adalah si Kizaru dan si Fujitora, otomatis si Greenbow yang harus menyelesaikan sisanya gitu beserta pasukan yang lainnya gitu menurut saya mah. Dan si Saturn juga di sini yang cukup bermasalah teh, apakah si Saturn teh akan ikut bertarung apa cuma nonton aja para admiral gitu menurut saya mah. Kalau misalkan cuma nonton aja mah ya udah nggak usah ikut gitu, mau apa juga ikut juga gitu si Saturn ini teh gitu, kecuali kalau untuk bertarung gitu. Tapi kan kalau misalkan dari cerita mah otomatis kan si Luffy ini teh mau ke Elbap ya menggunakan Pegaforce gitu. Kalau menurut di chapter yang terbaru gitu ya. Tapi kan ini mah berandai-andai gitu cara menangkap si Luffy-nya, ya otomatis si Luffy dan si Sanji teh harus disibukkan terlebih dahulu gitu, terus nangkap orang yang terlemah, misalkan siapa, si Chopper atau si Nami gitu. Kalau misalkan si Jinbei, Brook, Franky
ngehadapin si Green Bull atau si Fujitora akan kesulitan gitu ngelawan si Admiral mah gitu. Soalnya kan Admiral kan gak main-main, ditambah dengan pasukan yang lain, ditambah dengan si Saturn. Kalau si Saturnnya punya kekuatan yang lebih kuat gitu ya, atau kekuatannya kuat gitu, bisa gitu menculik 2 orang. Contoh ambil ya nyulik si Nami gitu. Kalau si Nami diculik sama si Usopp misalkan, nah si pemerintah ini tuh harus negosiasi sama si Luffy langsung. Si Kizaru harus mundur gitu, di waktu menyibukkannya harus mundur gitu, ditodong gitu. Misalkan si Usopp sama si Nami misalkan bohong gitu, ditembak aja, udah dibunuh satu aja gitu. Misalkan si Nami dor ditembak atau si Usopp dor ditembak, mati gitu, otomatis kan sisa satu untuk penukaran. Dan menurut saya mah itu mungkin si Luffy-nya bisa nyerahin diri, antara menyerahin diri atau si Luffy-nya benar-benar ngamuk gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah batu laut ya. Jadi menurut saya mah batu laut ini tuh si pemerintah tuh seharusnya mah minta atau buatin alat yang bisa ngebuat kabut dalam segi pulau gitu. Bukan segi pulau, radiusnya dalam satu pulau gitu, membuat kabut dalam radius satu pulau gitu, tapi berbahan batu laut gitu. Jadi dikecilin ukurannya seukuran kabut atau debu gitu. Kalau ditembakin langsung ke bagian pulau tersebut, otomatis si batu tersebut akan terhirup udaranya sama pemakan buah iblis di tempat tersebut gitu. Ngerti kan maksud saya mah? Kalian juga pasti ngerti, darah pala linter kalian mah. Nah, otomatis kan kalau misalkan batu lautnya udah bersarang di paru-paru atau masuk ke bagian darah, kalau misalkan serinci ini gitu ya, si pemakan buah iblis otomatis akan lemah gitu menurut saya. Itu kan keuntungannya sangat besar gitu. Si Robin, si Chopper, si Brook, si Luffy kan otomatis 4 orang itu bakal lemah gitu, mungkin gak akan mati atau pingsan, tapi bisa jadi lemah, kemungkinan parahnya bisa langsung pingsan gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Soalnya di kemarin si Stacy aja gigit si Lucy dalam mode Zoannya, digigit pingsan gitu. Si lipstiknya berbahan batu laut, otomatis kalau misalkan bikin alat seperti itu bisa digunakan gitu. Menurut saya, kalau saya di kubu pemerintah, dan saya mah kubu pemerintah lah, kalian musuh sama saya. Menurut saya mah kayak gitu bisa dilakuin gitu untuk ditangkap gitu. Dan yang ketiga, kalau misalkan si Luffy-nya udah ditangkap, kena gitu sama si Saturn atau si Kizaru dan yang lainnya, jangan dibawa dulu ke pemerintah, jangan dibawa dulu ke Marijoa atau ke Marineford atau kemana, bunuh aja di tempat langsung gitu, jangan dibawa kemana-mana. Soalnya kalau dibawa kemana-mana, sekian persen ada jeda waktu gitu, si Luffy bisa bebas atau kru yang lain bisa membebaskan si Luffy gitu menurut saya mah. Jadi harus brutal lah pokoknya mah, begitu ditembak, tembak dar langsung atau digorok lah. Keras ding digorok mah ya. Soalnya kenapa dah, si Luffy mah kan gak bisa ditembak mah gitu, otomatis kan senjata tajam yang bisa melukain si Luffy gitu menurut saya gitu. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan benar si Luffy-nya harus mati, itu mah gak akan mungkin sih ya. Dan namanya juga pemeran utama, atulah lalakon mah mual eleh di mana-mana oge. Meskipun eleh dan mual paeh gitu, lalakon mah jarang gitu cerita, atau cerita dalam sebuah film lalakonna maut jarang gitu. Nah kalau misalkan ambil contoh si Luffy-nya mati tapi si pemerintahan harus tetap dihancurin kan, otomatis hubungannya sama pasukan revolusi gitu. Apa yang didapat sama kru Mugiwara atau dari salinan Poneglyph bisa disimpan ke pasukan revolusi, dijelaskin itu sama si Robin gitu. Apa aja ke abad kekosongan teh, otomatis si pasukan revolusi juga harus pergi ke pulau terakhir gitu. Percuma juga kalau misalkan nyerang pemerintahnya aja kan di sini teh si Dragon teh nggak dikasih tahu bahwa pemerintah dunia teh yang tertingginya adalah si Im Sama gitu, belum tahu gitu. Kita juga kan nggak dikasih tahu bahwa si Dragon teh tahu eksistensi dari Im Sama gitu. Kalau Gorosei mah pasti udah tahu gitu. Nah menurut saya mah itu yang harus dilakuin dulu, otomatis cari Poneglyph satu lagi buat ke pulau terakhir, kebenaran yang asli dari dunia teh kayak gimana gitu di abad kekosongan dan di masa sekarang siapa yang menjabat gitu. Ya pasukan revolusi juga percuma gitu kalau misalkan nyerang langsung pemerintah tapi enggak ke titik ente karena titik nanti karena intina gitu. Harusnya apa dibantai sama ke intinya gitu. Jangan asal-asal nyerang gitu kan, menurut saya mah seperti itu. Merennya tapi udah gak akan mungkin kalau si Luffy mati mah. Kalau sampai kayak si Goldie Roger sampai panggung eksekusi kayak si S gitu bisa aja gitu, tapi kalau sampai ke mati mah mungkin atuh dengaran lagi lalakon. Atau film One Piece nggak ada si Luffy mah atuh lain ke One Piece ya. Intinya mah seperti itulah ya, ini mah hiburan aja lah sih sebenarnya mah. Saya mah nggak maksa kalian sependapat dengan saya atau saya so pintar gitu ya, tapi saya memberikan sebuah
pemikiran dalam bentuk video ke kalian gitu. Apa yang ada di pikiran saya teh saya luapin dalam bentuk video gitu. Tah menurut kalian teh kayak gimana gitu pemikiran saya, apakah kurang tepat atau gimana? Kalau kurang tepat kalian punya pemikiran sendiri, tulis aja gitu di kolom komentar gitu. Nggak apa-apa, sama saya malah terbuka gitu. Diskusi mah jangan malu-malu, misalkan mau ngomong ini bang misalkan, atau abah gitu, misalkan ke saya abah manggilnya, bah ini tuh harusnya bukan gini ya tulis aja, nggak apa-apa gitu. Saya mas cuman sharing aja ke kalian, saya emang ngobrol gitu kan. Nama channel ini mah Sebat Seduh, maksudnya Sebat Seduh teh yang ngudut sambil seduh kopi gitu ya. Udahlah, mantap ya, kalian juga pasti ngerti lah apa yang saya sampaikan ya. Dan kalian juga pasti palalintar atuh banyak teori-teori yang sangat di luar nalar. Kalian teh resep saya teh sebenarnya mah. Ya udahlah, karena saya teh mau udut dulu sama ninyuh kopi hidung dengan jarum coklat. Mantap Ya udah, salam sejahtera. Pinjem dulu 100 nanti besok digantiin. Goodbye, dadah.